Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas kelima daripada kitab Al-Umma ini. Setelah kita menyelesaikan yang kemarin tentang apa, Ustaz Fauzan? Tentang majaz wal haqiqah ya, masih di dalam mabahis lugawi ya. Pada saat ini pun kita akan masuk masih di dalam mabahis lughawiyah ya nih. Kenapa kok dalam mabahis lughawiyah? Ya jelas ya, karena memang usul fikih ini untuk istimbat kitab was sunnah. Yang mana kitab was sunnah itu semuanya dengan bahasa Arab. Bab yang setelahnya yaitu tentang bayanul wujuh allati tu'khadhu minhal asma wal lughat. Kalau tak silap ketika saya di daurah khulasoh, saya jelaskan antara lafadz, makna, dan misdak. Saya jelaskan secara detail di situ. Kalau memang Anda lupa, para student ini lupa, silahkan rujuk kemana namanya? Ke khulasoh. Secara ringkas. Ada makna, contohnya ini namanya makna. Kemudian lafadz adalah apa? Lafadz adalah kata-katanya. MP3 adalah lafadznya, ini adalah maknanya. Misdak adalah aplikasi atau individu yang ada daripada makna tersebut. Ketika saya cakap MP3, maka ini pun MP3, mana lagi saya punya satu MP3 lagi. Nah, ini juga MP3. MP3 bukan hanya ini, tapi ini pun juga MP3. Ini dinamakan juz'i atau misdak juga benar. Ada satu kata yang kita akan perlu di sini. Ain. Sama. Ain juga maknanya apa? Misdak juga maknanya juz'i. 3 perkara ini saya kira kena memang ada terus di dalam otak kita. Karena wallahualam, dulu Syekh Bilal itu pernah cakap dengan saya, barang siapa mengetahui perbedaan antara makna lafadz dan misdak, akan banyak sekali problem yang settle. Karena banyak orang itu salah memahami agama dan salah memahami banyak sekali masail di dalam ilmu, dalam fikih, dalam apapun ya nih. Karena mereka tak paham apa perbedaan antara makna misdak dan lafadz. Mereka tak paham. Dan saya kira sudah saya jelaskan secara detail di mana namanya di khulasoh, dan ini secara ringkas semacam itu. Ada lafadz ini adalah huruf yang keluar namanya. Makna itu adalah yang lafadz itu diletakkan untuknya. Misdak adalah individu daripada makna kuli yang ada. 3 ini akan yadur alaihi katsir minal mas'alah fi usul fikih. Kalau ada orang tak paham pasal ini, nanti banyak sekali bab-bab usul fikih itu dia boleh salah paham. Jayyid jiddan. Ketika kita ini cakap, tengok ya, ini mukadimah untuk bab ini. Bab bayanul wujuh allati tu'khadhu minhal asma wal lughah. Ada yang namanya lafadz, ada yang namanya makna. Makna itu tidak perlu intervensi kita. Karena contohnya ada sapi, bukan kalimat SAPI-nya ya. Bukan kalimat lembu, bukan kalimatnya, bukan LEMBU, bukan itu, akan tetapi hewannya itu. Hewannya itu ada tanpa kita. Oke. Kemudian kata-kata lembu, balas lembu dalam bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya lembu? Bakor. Bakor itu sapi. Kalau lembu mungkin jamus. Dulu ada. Jamus. Jamus ini lembu. Lah, kata-kata jamus ini diambil dari mana? Betul-betul itu masalah kita sekarang. Bukan hewan lembunya loh ya, tapi kalimat bukan kalimat lembu, jamus.
Karena kalamuna, karena pembahasan kita bukan di dalam bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia, bukan itu. Pembahasan kita di dalam bahasa Arab. Itu maknanya lughah, yaitu idza dzukiratil lughah di dalam mabahis usul fikih, fa maknanya lughatul Arab. Ghaliban seperti itu. Illa yumkin ba'du afrad qalilah. Kecuali beberapa case yang jarang ya nih. Bismillah. Jayyid jiddan. Oke. Kata-kata jamus ini diamik dari mana? Kadangkala diamik daripada lughah, kadangkala diamik daripada uruf. Apa itu uruf? Uruf itu adalah percakapan kita di dalam sebuah community. Itu namanya apa? Uruf. Kadangkala uruf itu umum, kadangkala uruf itu khas, sayati bayanuhu pada qalil. Kadangkala kata-kata ini diamik daripada syariat. Kadangkala diamik daripada kias. Kata-katanya loh ya. Bukan maknanya, tapi lafadznya, kata-katanya. Kalau maknanya tidak ada intervensi kita sebagai manusia di dalam makna itu, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wadah, takriban di sini pembahasan yang akan kita baca hari ini yadur haulahu di dalam hadhil masalah. Jayyid jiddan. Sila baca Ustaz Fauzan sedikit keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu bayanil wujuhil lati tu'khadhu minha al-asma' wal lughat. Al-asma' wal lughat. Asma' yakni nama-nama, wal lughat bahasa yakni. Saya Ta'lam anna al-asma' wal lughat tu'khadhu min arba'i jihad. Dibilang kata-kata, nama-nama benda, nama-nama makna, semua itu diamik daripada empat perspektif. Dari bahasa, dari uruf, sayati bayanuhu, setiap lafadz ini akan ada penjelasannya apa? Masing-masing. Kadangkala daripada syariat, kadangkala daripada kias. Ayo. Bukan takhotob. Yakni makna takhotob itu ada unsur saling. Dan salingnya ini banyak. Kalau syajaro antara 2 orang, tasyajaro 3 orang atau lebih. Ayo. Fa'amal lughah, terus apa? Dibilang kan beberapa lafadz yang kita pakai itu diamik daripada bahasa. Apa sih bahasa itu? Lughah itu apa? Language. Apa sih language itu? Ma takhotaba bihil Arab. Karena itu di sini lughah, saya cakap lughah apa? Arabiyah, bukan lughah Malawiyah, wala Indonesia, wala apa lagi? Injiliziyah, tak. Khas lughatul Arab. Kenapa ini apa namanya? Wallah, anta tahu apa yang ada di dalam otak saya, Zat. Ini asobiyah, ini fanatik. Tak, bukan fanatik, emang pembahasannya apa? Pembahasannya tentang Islam, tentang usul fikih, istimbatul kitab wa sunnah ya. Ya memang kalau memang Arab itu mulia, bukan Eropa yang mulia. Tidak ada zatnya Eropa, tidak mulia. Sama zatnya Arab pun tidak mulia, tapi ada khususiyah daripada Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan bangsa Arab. Ayo. Dibilang lughah itu apa? Lughah itu adalah apa yang dipakai oleh yang dipakai orang Arab untuk percakapan satu sama lain. Itu namanya apa? Lughah. Ketika orang Arab itu, orang Arab yang mana ya Habib? Orang Arab yang zaman dahulu, yang jahili itu loh. Yang masih hujjah itu. Apa yang hujjah itu? Biasanya Koran 3 ke sebelumnya. Anta bahasa kan di Azhar kan? 3 ke belakang kan masih hujjah kan? Setelahnya sudah tidak hujjah. Karena itu, mutanabi ada iskal, dia hujjah apa tak? Karena dia setelah apa namanya? Setelah Koran ketiga. 3 ke belakang itu namanya Arabul Fusoha, Arabul Arba. Yaitu apa namanya yang dikatakan bahasa Arab, yaitu bahasa Arab yang masih pure, yang masih murni. Ayo. Wahia ala dorben, yakni apa yang dipakai oleh bangsa Arab untuk berbicara, untuk berkomunikasi satu sama lain, itulah yang namanya bahasa. Dan bahasa yang dipakai oleh orang Arab untuk berkomunikasi satu sama lain itu terbagi menjadi dua dorob ini dua bahagian. Bahagian yang pertama, sila Ustaz Putra. Sila. Salam.
فمنه ما يفيد معنى واحدا Kadangkala apa yang dipakai oleh orang Arab berbicara, lafadznya itu, loh kan, berbicara kan pakai lafadz kan, bukan pakai isyarat, pakai apa? Lafadz. Kadangkala lafadz yang dipakai oleh orang Arab itu maknanya hanya satu. Maknanya lafadznya satu, maknanya juga satu. Kalau macam itu jelas. Macam itu apa? Jelas. Ya, lafadz yang dikatakan oleh Arab dibawa ke maknanya, di sini tidak ada masalah. Yang masalahnya itu kalau lafadznya satu maknanya banyak. Itu dia yang jadi problem itu. Ayo. فمنه ما يفيد معنى واحدا فيحمل على ما وضع له اللفظ كالرجل Karrojuli, yakni kalau apa makna rojul? Laki-laki. Ketika orang Arab ja'ar rojulu, sudah yang datang satu laki-laki. Wal faros, kuda. Faros ini bukan kuda biasa ya, dia itu kuda betina. Yang jantan itu namanya apa? Heson. Heson. Wat tamr, wal bur. Tamr ini apa namanya? Wadih, ini tamr apa? Kurma. Wal bur ini apa? Gandum. Wa ghairu dzalik. Wah, rata-rata alfat seperti ini. Dan wallahu alam, Syekh Said Foda guru saya itu pernah mengatakan bahwasanya memang asalnya bahasa itu satu lafat maknanya satu. Kalau memang ada lafat maknanya itu banyak, itu bukan maknanya, tapi dia misdaknya. Kenapa? Karena kalau satu lafat mempunyai banyak makna, itu akan bertentangan dengan filsafat ususul ulia, ya. Ususul ulia bahasa itu diletakkan, yaitu untuk tafahum, untuk taudih. Ketika satu lafat maknanya banyak, akhirnya orang itu akan tidak bisa untuk berkomunikasi karena mereka akan bingung makna yang diinginkan untuk lafat ini mana, dan itu akan bertentangan dengan filsafat asli dan ghoyah, tujuan diadakannya bahasa untuk berkomunikasi satu sama lain, dan komunikasi itu tidak mungkin terjadi kecuali lafat dan maknanya itu jelas. Kalau lafaz dan maknanya itu tidak jelas, orang tidak akan bisa berkomunikasi dan orang akan apa namanya? Bergaduh. Karena salah paham. Lu kok cakap ini, saya tidak maksud ini. Nah, ini sudah beza ini. Kenapa? Karena dari awal lafadznya itu tidak, lafadznya dan maknanya itu tak jelas. Tak jelas. Ayo. ومنه ما يفيد معاني وهو على ضربين. Ayo, ini sudah mulai iskal sekarang. Dan kadangkala di antara lafadz itu mungkin maknanya banyak. Lah, yang maknanya banyak ini, jadi satu lafadz maknanya banyak. Dan yang maknanya banyak ini ada dua bagian juga. Yang pertama apa, Ustaz Fauzan? أحدهما ما يفيد معاني Ayo. متفقة. Kadangkala lafadznya satu, maknanya banyak. Maknanya ada 5. Dan 5 ini semuanya sesuai. Semuanya sama di dalam satu jenis yang sama. Contohnya apa, Ustaz? Kalauni, seperti warna. Warna itu apa aja, Ustaz Putra Mediansyah? Merah, hitam. Sebagian mengatakan hitam itu bukan warna, tau. Hitam itu tidak ada warna. Hitam itu tidak ada warna. Putih ada semua warna. Ya, ini ala kulin ya. Ini ada merah, ada hitam, ada kuning, ada hijau. Loh, semua ini kan warna kan? Masuk di dalam kategori warna. Ketika saya cakap khudhil launa, ambil warna. Apa yang Anda ambil itu apa? Karena ini banyak tau. Ini banyak. Anda ambil satu, al-launa. Ini salah satu daripada Anda ambil hijau. Ini bukan warna, ini salah satu daripada warna tahu. Salah satu daripada makna warna. Sudah? كاللون يتناول البياض والسواد وسائر الألوان والمشرك يتناول. Aywa, wal musyrik. Wal musyrik itu masuk di dalamnya itu apa? Al-Yahudi wan Nasrani. Dikritik oleh Jamaluddin Al-Qasimi. Saya ini, Jamaluddin ini orang alim, so. Saya tengok karangannya itu ada sekitar 200, tapi yaitu fi awakhir umrihi condong kepada mana namanya? Kepada Wahabi Al-Qasimi ini. Dibilang Qasimi apa? Musyrik itu masuk di dalamnya itu Yahudi wan Nasrani. Jadi
Apa sih makna musyrik ini? Yang menyekutukan Allah. Masuk di dalamnya Yahudi dan Nasrani. Apakah Yahudi dan Nasrani menyekutukan Allah? Qasimi tidak, tak seperti itu. Memang kafir, musyrik tidak. Macam itu. Paham Anda ya? Kafir iya, karena musyrik ini belum tentu kafir ini belum tentu musyrik tuh. Musyrik itu khas untuk kafir yang menyekutukan Allah. Makna menyekutukan Allah, dia menyembah Tuhan selain Allah. Atau menyembah Allah dan selainnya. Itu namanya apa? Itu namanya musyrik. Kafir nih tak harus semacam itu. Katanya Qasimi, memang di dalam urful fuqaha, Yahudi dan Nasrani itu musyrikun. Akan tetapi di dalam banyak ayat, tak. Kenapa? Karena musyrik maktuf ala ahlil kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Wal atof yaqtadil mughayarah. Wal atof yaqtadil apa? Mughayarah. Jayyid jiddan. Wah, dijawab oleh muhakkik kitab ya nih, oleh muhakkik kitab. Dibilang ada dua huruf. Itlaknya itu ada yang yasmul kufar jami'an dan ada yang khos untuk kufar selain ahlul kitab. Dan ada beberapa hukum yang berbeza loh ya di dalam fikih. Kalau Anda masuk di dalam fikih memang ada perbedaan beberapa hukum antara kafir biasa dan kafir min ahlil kitab. Memang beza. Aywa. Wal musyrik yatanawalul yahudi wan nasrani fayuhmalu ala jami'i ma yatanawalahu imma ala sabilil jama'. Ketika Allah itu mengatakan uqtulul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik, apakah juga orang Yahudi dan Nasrani dibunuh juga? Menurut ini memang dibunuh juga dulu. Sekarang sudah tak boleh sekarang Anda bunuh, boleh begaduh Anda. Ayo. Imma ala sabilil jam'i in kana al-lafdhu yaqtadi al-jam'. Makna jama' semuanya di dalam masalatul amanahnya uqtulul musyrikin jami'ul musyrikin. Kalau memang lafadznya itu min siyagil umum. Au ala kulli wahidin minhu ala sabilil badal. Au kadangkala kalau lafadznya bukan umum, macam mana lafadz umum itu? Contohnya al-jama' mu'arraf bi al uqtulil atau uqtulul musyrikin. Ketika kata-kata musyrik maknanya bukan hanya orang yang menyekutukan Allah sahaja. Yahudi dan Nasrani pun juga dikatakan mereka itu musyrik, maka mereka masuk di dalam jumlatil maktulin. Dalam jumlatil maktulin daripada orang-orang yang dibunuh. Kalau lafadznya itu bukan umum, tapi lafadznya itu mutlak, maka ala sabilil badal. Uqtulu musyrikan. Karena dia nakirah. Ya beza. Kalau uqtulu musyrikan, satu aja. Satu Anda bunuh, selesai. Kalau uqtulul musyrikin, semua kena dibunuh. Itu namanya ala sabilil badal. Maknanya satu yang kena dibunuh. Wasayati masalah ini secara detail di dalam mabhasul umum wal mutlaq. Wa ana qad asyartu, ana sudah jelaskan sedikit di dalam daurah sebelumnya ya nih. Ala sabilil badal in lam yaqtadil lafdu al-jam'a. Aywa. Illa ayyadulla ad-dalilu ala anna al-murada syai'un. Aywa, kecuali kalau ada dalil eksternal. Bahwasanya ketika Anda mengatakan musyrik bukan umum, tapi musyrik secara spesifik. Uqtulul musyrikin nasoro saja. Ada ada dalil eksternal. Contohnya ada seseorang itu melihat gereja langsung mengatakan uqtulil musyrikin. Nah, ketika itu kan ada semacam taksis, ada semacam indikasi eksternal yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud orang ini daripada musyrikin adalah Nasoro. Tanpa adanya itu, maka kata-kata musyrik masuk ke dalamnya itu segala orang kafir. Segala orang kafir. Sof tengok. Ayo. Illa ayyadulla ad-dalilu ala anna al-murada syai'un bi'ainihi fayuhmalu ala ma dalla alaihi dalil. Fayuhmalu ala ma dalla alaihi dalil. Kalau dalil itu dalla ala anna maknal musyrikin itu salah satu daripada afrodnya saja, kan makna musyrik kan banyak kan. Musyrik itu maknanya orang yang menyembah berhala-berhala. Orang Nasrani, orang orang Yahudi,
semuanya agama-agama selain itu dikatakan apa? Musyrik. Kata-kata musyrik masuk di dalamnya semua. Kecuali ketika orang itu mengatakan uktulul musyrikin, daripada semua ini hanya bermaksud satu. Dan bermaksud salah satu daripada afrod, individu, aplikasi daripada makna musyrik ini memerlukan korinah, indikasi eksternal untuk menyatakan bahwasanya yang saya maksud bukan semuanya, tapi satu. Wah, ini penting ini. Gaduh-gaduh baru-baru ini kan Perancis menghina Islam. Sebagian ada orang maksudnya Islam di sini bukan semua Islam, Islam yang ekstremis. Beza itu. Karena ketika Anda cakap Islam, masuk semua Islam yang ekstremis dan tidak ekstremis, atau hanya Islam IC saja. Islam KTP kalau saya hanya Islam KTP. Islam Indonesia, Islam Arab, Islam Malaysia, Islam semuanya dihina. Ada beberapa orang maksudnya bukan itu, tapi hanya ekstremis. Hada yahtaju ila qarinah atau ila dalil. Tak boleh Anda semau-maunya mentakwil seperti itu. Tak boleh macam itu. Waduh Ustaz Putra, kita kena objektif di dalam masalah-masalah seperti ini. Jangan ada kita ini subjektif. Kalau orang yang cakap anta, saya kena takwil. Yang cakap fulan, saya tak kena takwil. Oh, tak boleh macam itu. Undur makol wala tandur ilah mankol. Ayo. Nah, kalau tengok rata-rata gaduh di Indonesia, saya tahu di Malaysia macam mana ya. Rata-rata gaduh di Indonesia pasal ini tuh. Benar, pasal ini. Yakni tidak faham makna. Tidak faham makna dan bagaimana deal dengan lafaz. Oke, yang kedua, kadang-kala kan maknanya maknanya banyak, lafadznya satu, maknanya banyak, tapi maknanya semua sepakat. Sekarang ini lafadznya satu, maknanya banyak, dan maknanya itu tidak sama, bertentangan. Macam mana entah? Kadangkala bertentangan Ustaz Putra, kadangkala tidak sama, bertentangan pula. Beza, tidak sama belum tentu gaduh loh ya. Saya dan Anda tidak sama. Anda orang mana? Medan. Saya orang Tulungagung. Kita tidak sama, tapi tidak begaduh biasa. Ada orang yang tidak sama kemudian dia begaduh, atau yang lebih kenal dengan nama tadad atau tanakut, saling kontradiksi. Kadangkala satu lafadz maknanya banyak, semua maknanya kontradiksi. Macam mana entah? Dan ada tahu macam itu. Jadi sila. Kal baydah. Kata-kata baydah. Maknanya itu banyak. Kadangkala maknanya itu khudah, tahu khudah entah? Helmet yang untuk perang itu. Yang untuk perang kan ada baju tempur tuh namanya direk. Yang untuk bertempur, baju zirah itu namanya dalam bahasa Arab direk. Untuk kepala itu khudah. Apa? Tak tahu bahasa Melayunya apa itu. Helmet untuk bertempur. Topi perang. Itu dinamakan baydah. Kadangkala baydah maknanya esensi, inti. Dibilang wahada yukharrib baydatal Islam. Apa maknanya? Inti dari menghancurkan intinya Islam. Baydah. Baydah maknanya helmet, topi perang. Kadangkala maknanya apa? Baydud dajaj. Baydud dajaj, telur ayam. Wan na'amah. Tahu na'amah anta? Burung onta itu. Telur burung onta. Wal qura yaqa'u 'alal haidi wat tuhur. Begitu pula al qura maknanya haid dan maknanya tuhur. Dan ini semuanya berbeza-beza tau. Semuanya berbeza-beza. Ayo. فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه. Kalau ada dalil yang mengatakan bahwasanya maknanya baydah dajajah, baydud dajajah. Kalau ada dalil yang menspesifikkan salah satu maknanya humila alaihi, hada laisa fihi muskilah abadan. Semua muttafaq alaihi. Kalau saya cakap macam ini ya. Iklil baydah. Goreng telur. Anda nak goreng helmet? Tak mungkin kan? Pasti Anda nak goreng telur. Di sini tidak ada khilaf.
Jayid. Wa in dallat dalil, وإن دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يعين لم يحمل على واحد. Sekarang maknanya itu kan ini maknanya banyak, tapi tidak ada dalil. Bukan tidak ada dalil. Baidah maknanya banyak kan? Ada dalil bahwasanya yang berbicara baidah menginginkan salah satu makna. Tapi dia tidak menjelaskan makna yang mana. Dia tidak menginginkan semua. Kalau semua, Anda berdosa. Anda salah. Maknanya cuma yang cakap ini nak salah satu daripada 3 makna. Khudil baidah. Jelas, yang ada tidak ada 3-3-nya. Mungkin cuma ada 2. Satunya ada khudah, satunya ada telur ayam. Mana yang nak diambil? Speaker ini pembicara tidak menjelaskan secara detail mana yang akan diambil. Tidak boleh Anda membawa lafadznya mutakalim itu ke salah satu makna. Tidak boleh. Sampai ada dalil untuk menentukan mana makna yang diinginkan oleh mutakalim. Sampai ada dalil. Ayo. Ayo. Karena tidak ada salah satu yang lebih aula, maknanya mana yang lebih afdol khaudah ini? Bete kalau saya sih. Bete khudil baidah yang dekat-dekat aja ya nih. Telur ayam, helmet jauh dari saya. Tak boleh macam itu. Kenapa? Karena makna khaudah, helmet dan telur untuk baidah sama-sama hakikohnya. Sama-sama apa? Hakikohnya. Anda menspesifikkan salah satu makna tanpa makna yang lain, itu namanya tarjih bi ghairi murajjih. Maknanya itu semau Anda. Itu apa namanya semau Anda. Ada orang cakap macam itu? Banyak. Kadang-kala orang itu cakap niatnya hanya untuk buat orang itu bingung. Kalau Anda tengok kampanye banyak. Saya tengok beberapa orang cakap di campaign, bukan campaign anu ya. Yang beberapa campaign yang saya tengok. Dengan campaign ini saya tengok cakap. Maknanya tak jelas tau. Saya paham apa, dia paham apa. Beza tau. Kenapa? Karena dari awal pemilihan kata-katanya tidak betul. Bahasa ini bahaya tau. Benar-benar bahaya. Ada sebuah legenda di Babilonia, atau benar apa tak? Jadi bangsa itu di Babilonia itu mempunyai teknologi yang sangat tinggi karena mereka bekerja sama. Karena mereka bekerja sama dan tak pernah khilaf, mereka macam sombong kepada Allah, sombong kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mudah aja nak buat mereka itu jatuh. Macam mana? Dibuat banyak bahasa. Ketika banyak bahasa, mereka tak boleh komunikasi dengan benar. Satu faham apa, satu cakap apa. Akhirnya apa? Begaduh satu sama lain. Memang susah tau. Memang susah. Karena itu dulu saya pernah dengar orang itu ketika Indonesia merdeka, pertama kali yang yang disetelkan bahasa. Harus ada satu bahasa persatuan. Karena itu adalah dijadikan agar kita tidak salah paham. Padahal Indonesia itu kan bangsanya kan banyak kan. Bayangkan kalau setiap kaum, setiap kabilah, orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Medan pakai bahasa Medan. Anda pikir sudah pening kan? Pening tau. Tapi ada satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita boleh boleh saling paham. Penting tuh bahasa nih, penting sangat. Ada satu orang cakap Eropa itu ada 27 negara. Bahasa persatuannya berapa? 27. Sama. Jumlah negara ya jumlah bahasa resminya. Eropa itu seperti itu. Jumlah negaranya berapa, jumlah bahasa resminya juga seperti itu. Bahasa penting sangat itu, penting sangat. Ayo. Ayo. Kalau tidak ada dalil bahwasanya
mutakalim itu atau di sini mungkin Allah atau Rasulnya menginginkan salah satu makna, maka lafadz itu dibawa ke semua maknanya. Kalau seumpamanya Rasul cakap khudil baidoh, amik semuanya. Amik apa? Semuanya. Walaupun maknanya itu tak sama. Yang penting tidak bertentangan dan tidak bisa salah satunya. Contohnya kalau maknanya itu bertentangan, satunya takdim, satunya tahkir, itu harus salah satu. Selama boleh dua-duanya, maka kena dibawa ke dua-duanya. Karena itu, kalau ada orang cakap contohnya ya, fa'taddi salasata aqra. Kalau ada orang ditalak, dia cakap, mufti cakap, beridahlah 3 quru. Anda boleh cakap minal haidi wat tuhri. Kalamnya tamam apa tak? Kalamnya mufid, jumlatun mufidah. Selama jumlahnya mufidah, maka boleh untuk dibawa ke dua-duanya. Tidak apa-apa. Nanti di dalam kitab-kitab setelahnya, Anda akan tengok Imam Syafi'i memperbolehkan yuhmalul mustarak ala kila maknayehi. Fi'lan hadza fi'lan huwa mu'tamad. Inda ahli sunnah dia mu'tamad, wa inda jumhurul usuliyin dia juga mu'tamad. Aywa. وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. Tidak bisa menurut ashab Abu Hanifah, menurut ashabu Abi Hanifah, makna ashab di sini adalah murid-muridnya walaupun tidak berjumpa langsung dengan Abi Hanifah, yaitu namanya apa? Ashab, bukan kawan. Maknanya ashab ini kawan, macam saya kawan dengan Anda, itu namanya kawan. Tak harus. Ini kawan-kawan lepak-lepak biasa, ini kawan-kawan bukan kawan ilim. Kalau ulama, ini kawan saya, maknanya apa? Kawan fil ilim. Yang ID-nya dan mindanya dan mindset-nya itu sama. Karena itu, makna ashabu Syafi'i adalah orang-orang yang mindset-nya sama seperti Imam Syafi'i, walaupun tidak pernah jumpa dengan Imam Syafi'i. Wa hadza binnas wa ashabu Syafi'i bil wasithah. Bil wasithah. Maknanya antara Syafi'i dan dia ada banyak, sampai ada beberapa tobakoh, sampai ada beberapa generasi. Muridnya Syafi'i, murid-muridnya. Yang muridnya pertama namanya Tobakotul Ula, Tobakotul Tsaniyah, generasi ketiga, keempat, kelima. Yang pertama itu yang jumpa dengan Imam Syafi'i. Wa qala ashab Abi Hanifah, makna ashabu Hanifah adalah ulama-ulama daripada Hanafiyah yang mindsetnya dan usulnya sama dengan Imam Abu Hanifah. Wa ba'dul mu'tazilah la yajuzu hamlul lafadz alal wahid ala maknayaini, la yajuzu hamlul lafdil wahid ala maknayaini mukhtalifat. Tidak boleh untuk membawa satu lafadz ke dua makna yang berbeza. Wa dalil ala jawazi dzalik. Dalilnya apa? Yang mengatakan boleh itu apa? والدليل على جواز ذلك أنه لا تنافي بين المعنيين واللفظ يحتملهما. Dibilang tidak ada tanafi antara dua makna itu. Adapun yang mengatakan boleh ya wahwal jumhur ya nih ahli sunnah jumhur ahli sunnah wa jumhurul usuliyin mengatakan bahwasanya kenapa kok boleh dibawa satu lafadz ke semua maknanya? Karena antara dua makna itu tidak ada pertentangan. Maknanya ketika Anda mengatakan dua-duanya tidak ada masalah. Seperti ketika saya mengatakan fa'taddi salasata aqra, yang mana quru itu maknanya haid wa tuhur, Anda boleh mengatakan fa'taddi salasata aqra'in min haidin wa tuhrin. Lah, min haidin wa tuhrin itu kalau Anda tambahi, kalau saya hanya cakap salah satu akro titik bisa, kalau saya tambahi min haidin wa tuhrin juga bisa. Selama boleh saya tambahi min haidin wa tuhrin, maknanya membawa quru dengan makna haid wa tuhur, tidak apa-apa. Karena itu dalam Al-Qur'an juga sama, walaili idza as'as. Makna as-as akbal wa adbar. Tidak ada masalah. Karena datang dan pergi bukan datang di waktu pergi, tapi datang setelah pergi. Karena yang namanya malam akan datang dan pergi. Tidak ada masalah. Padahal as-as maknanya bertentangan. Tapi selama tidak dalam waktu yang sama, tidak ada
masalah. Yang problem kalau bertentangan di dalam waktu yang sama dan di dalam tempat yang sama. Ketika itu namanya apa? Tanakut, kontradiksi. Hanya boleh satu. Selama tidak ada pertentangan dan bisa dibawa untuk kedua-duanya, maknanya tidak ada kontradiksi, maka boleh dibawa untuk kedua maknanya. Jayyid jiddan. Maka di dalam kisim yang ma'ani mukhtalifah, boleh untuk dibawa ke kedua-duanya ke makna semuanya, seperti di dalam golongan sebelumnya, yaitu ketika maknanya itu sama, hukumnya sama. Kenapa? Karena makna ini walaupun berbeza, tapi semua makna itu hakikatun filaftihi. Hakikatun filaftihi. Aywa, faslun. Faslun wa amma al-'urfu fa huwa ma ghalaba al-isti'malu fihi 'ala ma wudi'a lahu fi al-lugha. Bihaitsu idza utliqa sabaqa al-fahmu ila ma ghalaba 'alayhi duna ma wudi'a. Sekarang kan ada lafadz yang diambil daripada apa namanya? Lafadz yang diambil daripada uruf. Apa itu lafadz yang diambil daripada uruf? Dia bukan diambil daripada lughah, tapi diambil daripada komunikasi. Kalau bahasa Arab diambil daripada semua bangsa Arab. Uruf itu apa uruf itu ya? Kalau di Malaysia ini urufnya Malaysia. Adatnya Malaysia. Ada urufnya Indonesia. Beberapa kata berbeza daripada Indonesia ke Malaysia. Sama di Arab pun sama tau. Apa contohnya, Sof? Tengok kata-kata dabah ya. Dabah itu secara bahasa Arab, secara keseluruhan, yang bisa Anda tengok di dalam dictionary, makna dabah itu adalah semua yang berjalan di atas muka bumi. Akan tetapi urufnya orang Arab menggunakan dabah untuk yang mempunyai kaki 4. Urufnya orang Tarim, dabah itu untuk keledai perempuan. Urufnya caci maki, dabah itu orang bodoh. Jadi anta dabah. Maknanya sudah la tafham syai'an anta. Wadah ya. Lah, uruf itu ada dua. Satunya urfun am, satunya urfun khos. Urfun am itu adalah community yang buat uruf ini tidak diketahui mana. Tapi semua pakai. Dan itu bukan bahasa. Karena bahasa tolak ukurnya ada kamus. Uruf tolak ukurnya itu adat istiadat cara percakapan. Dan Anda tengok, ini dipakai di dalam semua negara. Tapi di dictionary tidak ada. Urfun khos, kita tahu siapa yang buat ini. Karena dabah untuk unsal himar tidak ada kecuali di dalam Tarim. Fa'il dengan makna ismul marfu, ya'ti ba'dal fa'il, ya'ti ba'dal fi'il, itu hanya uruf untuk orang nahwu. Tapi fa'il secara bahasa Arab maknanya adalah pelaku. Waleh ya, ayo. Fahuwa ma ghalabal isti'mal, yang sudah biasa dipakai. Yang sudah biasa dipakai. Alama wudi alahu fil lughah. Jadi ada pertentangan antara bahasa dan pemakaian. Pemakaiannya tidak sesuai dengan bahasa, tapi lebih dikedepankan apa? Pemakaiannya itu yang dipakai sehari-hari bertentangan dengan bahasa aslinya. Contohnya apa? Bihaitsu idza utliqa sabaqa ilal fahm ma ghalaba alaihi duna ma wudi alahu. Sekiranya kalau lafadz ini dikatakan, Anda akan faham pemakaian ini bukan bahasa aslinya. Karena ada tahu apa ya? Di Indonesia ya. Polisi tidur. Apa yang Anda pahami? Dudukan besar. Indonesia, karena tertawa orang Malaysia ini. Kalau Anda di jalan, ada macam ini kan. Kalau ada kereta, apa? Bonggol, orang Malaysia cakapnya bonggol. Orang Indo cakapnya polisi tidur. Polisi tidur. Benar, polisi tidur. Kenapa polisi tidur? Karena ketika Anda mendekati itu, Anda akan sedikit memelankan kereta. Seperti kalau Anda tengok polis, Anda kan sedikit takut. Padahal kita tak buat salah pun, semua ada. Tapi rasa takut itu ada ya. Memang itu tugasnya polisi, biar kita tidak buat
Tidak buat suka hati. Sama dalam lawazim je. Padahal makna polisi tidur dalam bahasa apa? Ada polisi, dia tidur. Tapi ketika saya cakap polisi tidur, Anda paham apa? Dudukan yang besar. Aywa. Inilah perbedaan antara uruf dan bahasa. Kadangkala makna bahasanya berbeza, apa yang Anda pahami itu berbeza. Bakso beranak. Tahu bakso beranak Anda? Tahu? Banyak sih. Ayo. Oh, beranak. Bisa beranak. Bidannya mana? Tak, itu adalah sebuah nama. Karena itu kan ada lafat dalam bahasa dan lafat secara istiqmal, secara uruf. Kalau dua ini bertentangan, dikedepankan yang uruf. Kenapa? Karena uruf ini torik. Torik maknanya dia datang akhir. Dia datang akhir. Dan memang jika ada khilaf, yang akhir dia yang menang. Jaya jiddan. Sudah. Kadabati wudi'a fil asli li kulli ma dab. Thumma ghalaba 'alaihi isti'malu fil faras. Dibilang kadabah. Dabah itu maknanya setiap yang berjalan di atas muka bumi itu namanya dabah. Kan tetapi di dalam pemakaian sehari-hari makna dabah itu apa? Fil faros. Faros itu maknanya kuda. Dabah. Tapi wallahu alam di banyak kitab dikatakan dabah itu setiap hewan yang kakinya 4, tidak harus kuda, tidak hanya kuda. Wal ghaid. Ghaid itu adalah tempat yang tenang. Tapi sekarang kalau Anda cakap ghaid, kotoran Anda, najis Anda itu. Dan ini ada kena mengena karena Anda tidak akan buang kotoran itu di tempat yang tenang. Tak mungkin Anda nak buang kotoran di di tol karena tempatnya tidak tenang. Tidak tenang. Ayo. والغائط وضع في الأصل للموضع المطمئن من الأرض ثم غلب عليه استعماله فيما يخرج من الإنسان فيصير حقيقة فيما maka ghaid itu akan menjadi hakikah di dalam sesuatu yang ghalaba alaihi, sesuatu yang sudah sering biasa dipakai. Fa idza utliqa humila ala ma thabata min al-uruf. Dibilang kalau ada kata-kata ghaid, jangan Anda bawa ke makanul mutmain, tapi bawalah ke makna uruf. Ini penting tau. Ini penting. Kalau Anda dengar polisi tidur, hati-hati ada polisi tidur. Jangan Anda pikir bahwasanya ada polisi tidur di tengah jalan. Marah polis nanti. Makna polisi tidur adalah bonggol tadi itu. Betul apa tidak? Memang seperti itu. Ayo. فصل وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما Ayo, ini yang penting ini. Dibilang kadangkala lafat-lafat yang kita dengar itu diambil daripada syariat, bukan diambil daripada lughah. Apa? Sila. فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب. Ayo, dibilang ada beberapa bahasa yang kalau Anda dengar bahasa ini, Anda akan paham sesuatu yang mana sesuatu ini bertentangan dengan asal makna bahasa itu sendiri, asal makna lafaz itu sendiri. Dan makna yang Anda pahami daripada lafaz ini, Anda ambil daripada syariat. Contohnya apa? Sholat. Sholat ini sekarang kalau Anda, kamu sudah sholat. Hal sholaita. Maknanya adalah takbiratul ihram yang awal, kemudian terakhirnya dengan salam. Itu adalah gerakan yang namanya apa? Sholat. Tapi secara bahasa, makna sholat ini adalah doa. Apakah ketika saya cakap kepada Anda, Ustadz Putra, hal sholaita, apakah saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah berdoa? Tidak kan? Apakah Anda sudah sholat? Apakah Anda sudah sholat? Ayo. كالصلاة اسم للدعاء في اللغة ثم جعل في الشرع اسما لهذه المعروفة. Lihadhil ma'rufah, af'alil ma'rufah. Bukan lihadhil ma'rufah, nanti apa hadhil ma'rufah ini? Lihadhil af'al ma'rufah. Kemudian setelah jadi doa, maka sholat dijadikan nama untuk perbuatan-perbuatan ini yang apa? Perbuatan yang ma'ruf yang Anda lakukan setiap hari. Begitu pula al-hajj. Makna hajj adalah qasd. Bermaksud. Hajjajtu ay qasattu. Kemudian kalau Anda sudah
Kalau Anda mengatakan saya sudah pergi, saya sudah haji, maknanya apakah saya sudah bermaksud? Maknanya saya sudah menunaikan ibadah haji. Jadi kata-kata haji yang asal bahasanya maknanya itu bermaksud, dipindah ke syariat dengan makna perbuatan khusus yang dimulai dengan tawaful kudum dan diakhiri dengan apa namanya? Halq. Ayo. فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من عرف الشرع. Ayo, kalau seumpamanya ada lafadz mempunyai dua makna, makna bahasa dan makna syariat, dan ini berbeza, maka makna mana yang dikedepankan alal mu'tamad, yang dikedepankan adalah makna syariat. Kenapa? Karena makna syariat datang akhir seperti makna uruf, yang akhir dialah yang menang. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang bukan untuk menjelaskan bahasa. Rasul datang untuk menjelaskan syariat. Betul apa tidak? Oh, Rasul ini datang untuk menjadi guru bahasa. Tak ada macam itu. Rasul datang untuk menjelaskan agama Islam, yaitu namanya syariat. Karena itu hal-hal yang berkaitan dengan syariat dikedepankan daripada hal-hal yang berkaitan dengan bahasa jika antara bahasa dan syariat ada sedikit pertentangan. Jayid. Wa min ashabina wallahu a'lam. Anda kalau tengok syarah wa min ashabina wahwal jumhur. Wahwal jumhur. Masih ingat kan khilaf antara Mu'tazilah dan kita yang mengatakan bahwasanya ada yang namanya hakikoh syariah. Ahli sunnah mengatakan hakikoh syariah ini majaz. Wahwa mu'tamad inda mutakalimin wallahu alam, karena pendapat ini juga dikatakan oleh Bedawi di dalam kitabnya Minhajul Usul, dan beliau mengatakan bahwasanya hakikoh syariah majazun tawassat. Majaz yang lebih diperluas, ditambah-tambahi maknanya daripada makna asli yang ada di dalam bahasa. Dan Mu'tazilah mengatakan masalah ini karena mereka mempunyai aslun muayyan di dalam masalah iman, di dalam masalah iman bahwasanya makna fasik dia itu bukan mukmin dan bukan kafir. Ya hadza huwa awwalu bid'atin yang saya jelaskan di pertemuan yang lampau. Ayo. Min ashabina man qala laisa fil asma'i syai'un manqulun ila syar' bal kulluha mubqatun ala mawdu'iha fil lughah. Wadah ya, jadi tidak ada satupun nama di dalam syariat yang mempunyai makna asing. Tidak ada. Semuanya itu makna secara bahasa, cuma diperluas saja. Ditambah-tambahi saja. Contohnya apa? Salat. Di dalam salat juga ada doa. Cuma ditambahi selain doa ada rukuknya, ada sujudnya, ada iktidalnya, ada. Semua itu adalah tambahan daripada doa. Karena itu Imam Bedawi mengatakan majazun tawassat. Majazat lughawiyah tawassat. Dia bukan hakikoh, bukan. Kalau Anda cakap makna hakikoh, ini beza lagi. Lawazimnya ada beza tahu. Apa kalau Anda cakap syariah itu hakikoh, maknanya tidak perlu ada munasabah antara syarak dan lugha. Kalau Anda cakap syarak itu majaz, kena ada hubungan antara syarak dan lugha. Bukankah ini perbedaan yang besar? Besar sangat ini perbedaannya, sangat besar sekali. Mungkin sekarang Anda tidak akan tengok faedahnya apa. Tapi ketika Anda menyelam lebih dalam di dalam Islam, di dalam hukum-hukum Islam, hal-hal seperti ini akan mempunyai implikasi yang sangat besar di dalam bagaimana cara Anda memahami Islam. Benar seperti itu. Bayangkan, sebab ini terjadilah manzilah bainal manzilatain. Mu'tazilah ada yang mukmin, kafir, fasik. Ahli sunnah tak ada macam itu. Ada mukmin dan kafir. Fasik pun masuk mukmin. Mu'tazilah tak. Fasik tidak masuk mukmin. Di neraka nanti di akhirat macam mana? Masuk neraka sama kayak kafir. Terus bezanya apa? Kalau memang sama, kenapa namanya beza? Fasik itu masuk neraka, kekal di neraka, cuma adabnya tidak sekuat adabnya
kafir. Bas, la aktsar wala aqall. Itulah manzilah bainal manzilatain, dan manzilah bainal manzilatain semuanya terbina di dalam daripada masalah apakah ada hakikoh syariah atau hakikoh syariah itu asalnya adalah dia itu apa? Najaz. Ayo, sila. فالصلاة اسم للدعاء وإنما الركوع والسجود زيادات أضيفت إلى الصلاة. Ziyadat aja, tambah-tambahan aja. Aslinya suatu apa namanya? Doa. Karena itu dalam sholat, Anda tidak doa apapun tak ada masalah. Walaupun bukan daripada doa-doa yang ada di dalam sholat. Ayo. وليست من الصلاة كما أضيفت إليه الطهارة وليست منها. Kama toharoh. Sholat daripada sholat. Memang tanpa adanya toharoh Anda tidak bisa sholat. Karena kalau Anda sholat tanpa toharoh, sholat Anda tidak dikatakan apa? Sholat. Ayo. وكذلك الحج اسم للقصد والطواف والسعي زيادات أضيفت إلى Ayo, الحج. dibilang yang namanya haji itu qasd karena Anda bermaksud untuk datang ke Baitul ke Baitullahil Haram. Adapun tawafnya kan belum tentu datang Anda tawaf kan? Tawaf sa'i itu hanya tambahan setelah Anda datang ke Baitullahil Haram. Bas, la aktsar wala aqall. Ayo. وليست من الحج فإذا أطلق Walaisat minal hajj fil lughah. Tawaf dan sa'i itu bukan daripada haji secara bahasa, cuma itu adalah tambahan daripada haji saja. Secara bahasa. Nanti jangan cakap, nanti ada orang potong video saya cakap, Habib cakap tawaf dan sa'i bukan daripada haji. Secara bahasa. Kan secara bahasa maknanya bermaksud. Kalau Anda cakap bermaksud, apakah Anda faham tawaf dan sa'i? Kan tidak kan, maknanya tawaf dan sa'i bukan daripada haji yang maknanya bermaksud haji secara bahasa. Ayo. فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد وهو قول الأشعرية. Wahwa qaulul asy'ariyah, dan ini adalah pendapatnya Imam Asy'ari. Wallah, takriban wa hadza huwal mu'tamad sufata di dalam kitab-kitab usul fikih yang qawiyah ya nih. Dibilang fi'lan majazun tawassat. Hanya perluasan kata-kata saja. Ayo. والأول أصح والدليل عليه. Tapi subhanallah gharib ya nih. Wal awal asah. Yani takriban Imam Syirazi yu'ayyid ar-ra'yal awal yang mana ada hakikoh apa namanya? Ada hakikoh syariah. Tapi beliau mengatakan di dalam tafsirah memang ada hakikoh syariah, tapi tidak semua lafadz. Beberapa lafadz sahaja yang sudah ada nas daripada syari'. Tanpa adanya nas daripada syari', kita tidak bisa mengatakan ini adalah hakikoh syariah. Ayo. والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة فدل على sama ya. Ini dalilnya adalah lafadz-lafadz ini kalau disebutkan apa namanya, Anda tidak akan memahami makna-makna bahasa yang asli, maka menunjukkan bahwasanya ada yang namanya hakikoh syariah dan semua lafadz ini adalah mangkulah, dipindahkan daripada bahasa ke syariat. Ayo. أصل إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على ما ثبت له في العرف. Kalau ada lafadz berbeza antara bahasa dan uruf dibawa ke uruf. Berbeza antara bahasa dan syariat dibawa ke syariat. Kenapa? Karena syariat dan uruf torik, makna torik itu datang yang akhir. Dia datang yang akhir. Lah yang akhir itu yang mu'tabar. Ayo. لأن العرف طارئ على اللغة فكان الحكم له وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع لأنه طارئ على اللغة. Karena yang namanya syariat itu torik. Jadi ada bahasa dulu baru ada syariat. Kan memang macam itu kan. Apakah Nabi datang, Nabi mengajari bahasa Arab, baru Nabi mengajari syariat, atau Nabi datang, bahasa Arab sudah ada, dan Islam datang menggunakan bahasa Arab? Kan seperti itu kan. Nabi datang, bahasa Arab sudah ada, Nabi menggunakan bahasa Arab. Ketika ada lafadz-lafadz yang digunakan oleh Nabi di dalam bahasa Arab untuk menjelaskan makna-makna yang ada di dalam syariat, maka lafadz itu sudah berubah
untuk dipakai untuk menjelaskan syariat, dan itu adalah hakikat maksud utama datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa libayani apa? Syar'iyyat. ولأن القصد بيان الحكم الشرعي فالحمل عليه أولى. Falhamlu alaihi aula, yakni memang Rasul datang untuk bayanu hukum syar'i. Faslun. فصل وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسا على وطء النساء وتسمية النبي Ayo, sekarang apakah bahasa atau apakah lafadz yang kita pakai ini boleh diambil daripada kias? Nah, ini sedikit-sedikit pelik ini. Implikasinya banyak. Implikasinya apa? Implikasinya banyak. Kejap, saya minum dulu. Saya minum dulu. Ini implikasinya banyak, pasal. Dia sedikit-sedikit pelik. Kias atau dengan makna analogi. Dan Anda kena paham ya. Ketika Anda mengkiaskan, harus ada sesuatu, Ustaz Fauzan. Makna jami', titik temu. Antara sesuatu yang asli dan yang dikiaskan. Contohnya, vodka ke khomer. Khomer itu apa sih? Khomer itu adalah perasan daripada arak yang diperas, yang dibuat daripada perasan anggur. Itu namanya khomer. Nabidh adalah arak, minuman keras yang dibuat daripada perasan selain anggur. Di Indonesia kan banyak kan. Saya pernah dengar ada orang buat khomer daripada tapai. Ada itu. Pernah coba? Nah, tak pernah. Sama kalau begitu, saya kira pernah. Ada daripada tapai, macam-macam. Dulu orang-orang Arab itu bisa buat khomer daripada tamr, kurma, daripada gandum. Daripada gandum. Mungkin yang bir itu, mungkin saya dengar daripada gandum itu. Bir. Daripada gandum. Wallah, saya pun tak pernah coba, cuma saya baca-baca daripada gandum. Lah, arak yang dibuat daripada selain anggur itu namanya nabidh. Yang dibuat daripada anggur namanya khomer. Wadah ya. Ketika di dalam syariat Anda nak mengkiaskan nabidh ke khomer, perlu ada titik temu satu. Titik temunya ini apa? Illah, betul. Namanya illah. Atau dinamakan makna. Titik temu ini harus jelas, dan biasanya titik temu antara keduanya atau illah antara keduanya ini apa? Muskir. Iskar. Dua-duanya itu sama-sama apa? Memabukkan. Karena itu hukumnya minum nabidh. Kalau di Indonesia minum topi miring, minum vodka, minum tua, sama dengan hukum minum khomer. Sama. Karena hukumnya loh ya. Sama minum khomer. Sama-sama dicambuk 40 kali. Di dalam syariat. Jayid. Apakah namanya juga khomer? Bukan hukumnya. Namanya. Apakah tua? Tahu tua Anda? Apakah tua? Apakah topi miring? Apakah vodka juga dinamakan khomer? Apakah bisa? Implikasinya banyak loh. Kalau memang khomer, nabidh dinamakan khomer, maka tidak perlu kias. Masuk ke dalam nas khomer. Dan yang mengingkari nabidh kafir. Yang mengingkari haramnya nabidh kafir. Sama seperti yang mengingkari khomer. Apa ayat yang pasal khomer? Innamal khomru suf. Innamal khomru, hanya khomer. Allah tak cakap nabidh tahu. Karena itu, kalau Anda mengingkari khomer itu haram, Anda kafir tahu. Anda kafir tahu. Kenapa? Karena khomer ini mansus di dalam Al-Quran. Dan khomer hanya arak yang dibuat daripada
perasan anggur. Lah kalau Anda mengingkari nabit itu haram, apakah Anda kafir? Hadza mabni ala hadza. Kalau Anda mengatakan bahasa boleh dikiaskan, Anda boleh menamai nabit itu khomer. Karena itu, kalau emang bisa ya, binaan ala hadza, terbina daripada ini, maka haramnya nabit binas labil kias. Dan mengingkari nabit juga bisa kafir. Begitu pula homo dan berzina. Apakah Anda bisa mengatakan ketika orang itu homoseksual, dikatakan orang itu berzina? Jamiknya apa? Dua-duanya wata' fil farj. Di dalam kemaluan. Yang homoseksual kemaluan laki-laki, yang ini kemaluan perempuan. Apa implikasinya? Obese jauh. Indah Syafi'iyah, setahu saya alal mu'tamad homo itu takzir, bukan rojem. Kalau bisa dikias, homoseksual dirojem tuh. Dirojem tuh. Bukan di apa namanya? Bukan ditakzir. Maka Anda bisa mengatakan orang yang liwat, dia itu adalah apa? Penzina. Jayid. Sila. وقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال يجوز Amal kias fahuwa mithlu tasmiyatil liwat zinan kiasan ala wat'in nisa. Bijami apa? Dua-duanya wata' fil faraj. Wa tasmiyatun nabit khamron kiasan ala asirin inablu. Qad ikhtalafa ashabuna fi. Apakah boleh itsbatul lughah dengan kias? Ada khilaf antara ashabuna. Apa ashabuna ini? Sudah saya katakan, ashabuna adalah orang-orang yang sama dengan saya. Ashabuna ya ini. Ashabuna ashabu Imam Syirazi, bukan kawan-kawan saya. Ashabuna loh. Ashabuna kok ini lil muadzim nafsah. Ashabuna nahnu. Apa makna ashabuna di sini? Adalah orang-orang yang mindsetnya, mindanya, usulnya sama seperti saya. Jangan cakap Mu'tazilah. Kenapa? Karena usul dia tak sama dengan usul saya. Minda dia, mindset dia tak sama dengan metodologi. Metodologi berpikir dia tak sama dengan metodologi berpikir saya. Itu namanya ashabuna. Hadhi fi ghayatil ahamiyah. Tak kisah jumpa atau tak jumpa, sebelum atau sesudah, tak kisah. Tapi ini kan tak mungkin sesudah ya kah sebelumnya kan. Maknanya orang-orang yang sama mindsetnya dengan saya cakap itu ashabuna, walaupun tak pernah jumpa dengan saya. Ayo. يجوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس وهو قول أبي العباس وأبي علي ابن أبي هريرة. Dibilang ada yang mengatakan faminhum, mengatakan boleh, dan ini adalah pendapat Abil Abbas wa Abi Ali bin Abi Hurairah. Ini ibn Abi Hurairah. Ini masyhur di dalam fuqaha Syafi'iyah yakni. Ayo. ومنهم من قال لا يجوز ذلك والأول أصح لأن العرب سمت ما كان في زمانها. Jayid, Suf. Di sini kan yang mengatakan, ada yang mengatakan boleh dan mengatakan tidak boleh kan. Tapi tidak ada dalilnya kecuali satu saja mungkin yang mengatakan boleh. Wal awal asah, dan disebutkan dalilnya. Kalau Anda tengok di syarah ini, Syarhul Uluma, dalilnya itu banyak. Ada mungkin 4 atau 5 dalil yang mengatakan boleh dan tidak dan tidak boleh. Saya tak akan sebutkan semua, nanti lama lagi nanti ini khatamnya. Yang mengatakan tidak boleh, saya cakap apa? Kenapa kok mengkiaskan lafat ke lafat tidak boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah sudah mengajarkan semua lafaz kok. Untuk apa dikiaskan? Kias itu perlu kalau kita tidak mengetahui namanya, baru boleh dikiaskan. Ketika sudah tahu semua, untuk apa? Kias. Anda di dalam syariat, kalau semua Nabi sebutkan hukumnya dari E sampai Z, kias untuk apa? Kias itu diperlukan ketika tidak ada nas. Kalau nasnya sudah ada, untuk apa? Kias. Dijawab, memang
allama adamal asma'a kullaha, tapi tidak ada nas al asma'a kullaha bahwasanya semua nama secara spesifik. Mungkin saja asma'a kullaha ini dengan cara nas wahidan atau ba'duha bin nas ba'duha bil qiyas. Dan dengan dua cara ini yasduk alaihi allama adamal asma'a kullaha. Jawab yang kedua, hadza khosoh li Adam. Kata-kata Adam punya madkhal. Memang Adam tahu semua. Nabi Adam tahu semua. Yang lainnya tak tahu semua. Alaisa fihi wajih. Adam, Suf. Jadi kata-kata Adam ini gunanya apa terus? Ayo. Apalagi saya cakap. Terus juga belum tentu, yakni oke lah, semua sudah punya nama masing-masing. Setiap benda mempunyai nama masing-masing satu. Tapi kenapa kok dia itu hanya satu? Kan boleh satu benda itu maknanya namanya itu banyak. Seperti singa dinamakan Asad, Dirgham, Shebil, Koswaroh. Kenapa kok tidak boleh satunya bin nas, yang lainnya dengan kias? Ada beberapa adillah sufalahada. Ada beberapa adillah yang mengatakan kenapa kok bisa dan kenapa kok tidak bisa. Ya, yang mengatakan tidak bisa dikiaskan tadi itu allama adamal asma'a kullaha, dan dijawab oleh yang mengatakan yang bisa. Ayo. Sekarang yang mengatakan bisa untuk dikiaskan, ingatkan masalah ain tadi itu. Ain adalah benda secara spesifik. Karena bangsa Arab ketika pada zamannya dia memberi nama sesuatu secara spesifik. Ketika dia jumpa kuda, dia beri nama ini faros, ini faros, ini. Lah, akhirnya faros itu mati, kuda itu mati. Orang yang memberi nama juga mati. Akhirnya orang-orang setelahnya menamai hewan yang mirip dengan hewan yang mati itu dengan faros. Hadza alal qaul suf. Pendapat yang mengatakan bahwasanya nama itu untuk perkara yang spesifik, untuk perkara yang juz'i, untuk perkara yang afrod. Tapi kalau ada orang yang bisa membuktikan bahwasanya nama itu bukan untuk perkara yang juz'i tapi perkara yang kuli, dalil ini salah. Dan ada iskal ya nih, bahwasanya hadzal ism, ketika orang Arab itu mengatakan ini adalah kuda ini yang saya tengok depan saya ini adalah kuda. Loh, kuda kan mati kan nanti kan. 10 tahun, 20 tahun kuda ini akan mati. Saya pun juga akan mati. Orang-orang setelah saya tengok hewan yang mirip dengan hewan yang mati ini dinamakan dengan nama seperti yang saya namakan. Kenapa? Karena sama-sama mirip. Ya itulah yang namanya apa? Kias. Tapi kalau ada orang bisa membuktikan bahwasanya saya menamai yang saya tengok ini bukan karena yang saya tengok ini, tapi karena ada makna yang kuli, maka sudah bukan kias lagi. Sudah bukan kias lagi. Dijawab oleh Imam Syirazi bahwasanya orang Arab itu tak macam anta mutakalimin manatikoh yang tahu kulli juz'i wahada khuzak balad hada. Orang-orang Arab itu hidup mereka itu simple aja. Anta jangan pikir orang-orang Arab itu macam Aristo yang yatakalam an kulliyatil khamsah. Ada asatirul awalin katanya, ada asatirul awalin. Mereka jumpa kuda, ada hewan, oh ini adalah ini adalah kuda. Pas ketika kuda ini beranak dia mati karena mirip dengan emaknya dinamakan juga pas la aktar wala akol. Anda kira orang Arab macam anta? Belajar kuliatul khamsah, kuli juz'i kuli dati, itu anta aja katanya, itu anta aja. Ayo, sila. Summa inqaradu, orang Arabnya punah, yang mereka namai juga mati.
kuda hidup selamanya tau. Tak kan ada umurnya kan? Pasti ada umurnya. Ayo. وانقرضت تلك الأعيان وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء فدل على أنهم قاسوها على الأعيان. Dan orang-orang setelahnya itu juga menamai dengan nama yang sama. Maka itu adalah dalil bahwasanya mereka itu apa? Mengkiaskan. Karena itu kias bisa dijadikan dalil di dalam syariat dan bisa dijadikan dalil daripada kepada bahasa. Sama aja. Sama aja. Ada yang mengatakan bahwasanya tak boleh kias itu. Di antara yang maniun loh ya. Dibilang kita di dalam syariat boleh kias karena Allah izinkan tau. Lah untuk minta izin orang Arab macam mana? Ada orang Arab yang mengatakan Anda boleh kiaskan bahasa. Ada macam itu? Dijawab oleh Imam Syarawi. Ini dalilnya orang yang manik ya. Ada yang mengatakan alama adamal asma'akullaha, dan yang kedua adalah diperlukan izin bagi yang mempunyai bahasa, yaitu orang Arab. Dan tidak ada yang mengizinkan untuk kias. Dibilang tak iya aja. Kias itu Anda cukup mengetahui ilah saja. Anda cukup mengetahui titik temu. Kalau Anda mengetahui titik temu atau ilah ini, sudah otomatis izin untuk kias. Karena itu an-nas alal illah idnun fil kias. Fi syara' wa fil lughah. Sof tengok. Sila. Al-kalamu fil amri wan nahyi. Alas. Saya Saya nak teruskan ini, tapi macam saya sudah tak kuat. Kita berhenti aja sampai sini. Insyaallah yang akan datang kita akan baca sedikit-sedikit panjang. Oke, kita akhiri sampai sini. Ada yang tanya di situ? Tak ada? Oke. Sila. Untuk bahasa yang ini, adakah hanya khusus pada kalamullah wa rasul ataupun Tak. Untuk semuanya. Ya, tapi ketika Anda praktikkan ke kalam Rasul, ini adalah kaidah amah tau. Ketika Anda gunakan kaidah amah kepada kalamullah wa Rasul, ada implikasinya. Ada implikasinya. Karena itu kan usul fikih ini laisa khos bi kalamillah wa Rasul suf. Mabhath dalali am. Bukan hanya mabhath dalali li kitab was sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Sila. Peribahasa ni memang ada asal dalam lughah ataupun ikhtira' usul fiqh? Asal dalam lughah. Kalau hanya ikhtira' usul fikih, tak mungkin macam itu. Ini asal dalam lughah, cuma karena ada kaitan dengan usul fikih, diletak di dalam usul fikih. Karena itu ketika Anda tengok dalil-dalilnya, layak tasbih usul fikih tahu. Ada dalil-dalil yang berkaitan tentang tentang pure lughah. Ada yang tanya kah? Sila. Bagaimana jika ada pertentangan uruf dan syarat, mana yang didahulukan? Jelas. Kalau di dalam kalam syariat, contohnya Nabi cakap. Contohnya ya, Nabi cakap sholat di dalam uruf maknanya maulid. Apa sholawat qasidah. Di dalam syariat maknanya sholat biasa. Yang dikedepankan adalah makna syariat. Dan saya lupa cakap tadi, terima kasih yang tanya ini, saya lupa cakap sesuatu. Uruf ini dipakai ketika uruf ini ada pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mentafsirkan kalamur Rasul wa kalamullah. Uruf yang dipakai adalah uruf yang ada pada zaman Rasul. Tapi ketika uruf itu setelah pada zaman Rasul, Anda tidak boleh gunakan uruf ini untuk mentafsirkan kalam Rasul. Sama sekali. Karena kita nak tahu apa makna kalam Rasul. Sedangkan uruf ini bukan urufnya zaman Rasul. Anda gunakan untuk mentafsirkan kalam Rasul. Habis. Agama ini apa? Habis. Wallahu alam, jika ada pertentangan antara uruf dan syariat, muftarad. Ada muftarad. Al-muqaddam huwa syarat. Kenapa? Karena Rasul datang untuk bayanus syar'iyat, bukan untuk bayanul urfiyat. Tanya lagi ada? Tak ada? Oke. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.